Memang suatu peristiwa penting perlu bagi penamaan suatu angkatan kesusastraan. Tetapi sebaiknya peristiwa itu disesuaikan juga dengan fakta-fakta dalam kesusastraan sendiri. Lagi pula misalnya dicari peristiwa yang penting, maka sekitar tahun 1950 itu terjadi peristiwa-peristiwa penting, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 terjadi penyerahan kedaulatan kembali dari pihak penjajah kepada pemerintah Republik Indonesia yang menandai perubahan situasi dari perjuangan fisik ke alam baru dengan berhentinya perjuangan kemerdekaan itu. Juga pada tahun 1950 terjadi peristiwa kembalinya ibu kota Republik Indonesia ke Jakarta melalui terbentuknya RIS, Republik Indonesia Serikat. Dan juga pada tahun itu juga Indonesia masuk menjadi anggota PBB yang ke-60. Dengan adanya hal-hal tersebut berarti mulanya suatu suasana politik, ekonomi, dan sosial yang baru yang kemudian nanti akan besar pengaruhnya pada kebudayaan dan kehidupan seni dan sastra. Dari yang penting sekitar tahun 1950 itu muncul sastrawan-sastrawan baru yang nantinya karya-karyanya menguasai masa antara tahun 1950 sampai tahun 1966. Nah, sastrawan-sastrawan inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam barisan angkatan 66 oleh HB Yasin. Dengan hal yang demikian itu, maka akan lebih tepat kalau sastrawan-sastrawan tersebut digolongkan ke dalam angkatan 50. Ini berdasarkan kepada kenyataan-kenyataan yang pada sastra sendiri, juga berdasarkan pada peristiwa-peristiwa penting yang membawa perubahan situasi tanah air. Pun juga dalam periodisasi ada kecenderungan mempergunakan angka-angka tahun yang bulat seperti tahun 1920, 1945, tahun 1950, yang semuanya ini disesuaikan dengan kenyataan-kenyataan sastra dan peristiwa-peristiwa penting tersebut yang tak hanya dipakai dengan semau-maunya saja. Lagi pula, keberatan terhadap penggolongan HB Yasin tersebut ialah apakah ketika mencipta mereka memperhitungkan apa yang akan terjadi pada tahun 1966 dan juga ingat kepada konsepsi Pancasila yang diselewengkan seperti yang dikatakan HB Yasin itu, kesadaran secara nyata akan hal diselewengkannya Pancasila itu kiranya baru saja. Artinya ketika karya-karya sastra para sastrawan tersebut sebagian besar telah selesai dicipta. Seperti telah kami kemukakan di depan bahwa sastrawan-sastrawan tersebut menyajakkan kebobrokan di tanah air yang secara mata kepala sendiri dilihat dan dialaminya. Dengan begitu, hal-hal tersebut memberi corak pada karya sastranya, memberi corak sistem norma yang khas, dan tentu saja pikiran-pikiran sastrawan pada waktu itu sangat berlainan dengan pikiran-pikiran sastrawan yang mencipta pada sekitar tahun 1966 menurut situasi tahun 1966. Dalam hal ini perlu diingat pula secara objektif pengaruh-pengaruh sastrawan yang berkelompok di dalam lekra yang mempengaruhi sastrawan-sastrawan di luar lekra maupun berupa pengaruh negatif. Menurut kenyataan sastrawan-sastrawan tersebut memang tidak merumuskan konsepsi yang berupa pernyataan yang tegas yang merupakan pedomannya. Hal ini sesungguhnya sama saja dengan angkatan 45 yang baru memproklamirkan konsepsinya humanisme universal yang baru dirumuskan pada tahun 1949 pada saat terakhirnya. Tetapi meskipun tanpa konsepsi yang tidak dirumuskan itu, mereka toh mencipta. Begitu juga pada sastrawan 50-an baru merumuskan proklamasinya pada tahun 1963, yaitu Manifest Kebudayaan. Kalau itu bisa dianggap sebagai proklamasi sastrawan-sastrawan tersebut, maka dengan kenyataan ini kita dapat menggolongkan karya-karya sastra mereka ke dalam suatu periode yang berlainan sifat serta ciri-cirinya, sistem norma sastranya dengan
periode sebelumnya. Tugas sejarah menyusun rangkaian perkembangan juga yang semacam ini adanya. Barangkali Habib Yasin telah melihat secara samar-samar bahwa penggolongan suatu angkatan sastra tidak mungkin hanya diwakili oleh 67 kumpulan puisi seperti yang dikemukakan itu. Sebab itu untuk memperkuat konsepsinya, ia mencari bala-bala dengan memasukkan para sastrawan tahun 50-an tersebut ke dalam angkatan 66. Hingga dengan pemasukan itu, maka pendukung angkatan 66 jadi kelihatan banyak, sehingga mencukupi quorum suatu angkatan atau periode. Dan dasar serta alasan-alasan yang disadarkan pada usia para sastrawan serta prasangka-prasangka dan ramalan akan timbulnya suatu angkatan tiap-tiap masa tertentu itu bertentangan dengan kenyataan dan dasar-dasar kesusastraan. Sebab timbulnya suatu kesusastraan itu tidak dapat diramalkan, kita hanya bisa mengharapkan saja. Tetapi mengenai kapan dan bagaimana sesungguhnya kesusastraan yang akan lahir, kita tidak tahu. Mengenai umur sastrawan yang digolongkan ke dalam angkatan 66 itu, dikatakan rata-rata berumur 25 tahun pada tahun 1966. Sesungguhnya tidak seragam pada kenyataannya. Keberatan ini sudah ditunjukkan oleh Satyagraha Hurip. Misalnya saja Jamil Suherman, Bokor Huta Suhud, Hartoyo Andang Jaya, Mansur Samin, mereka itu sudah di atas 30-an. Kita dapat menambah serentetan nama-nama lagi seperti Subagio Sastrowardoyo, Trisno Yuwono, Nasyah Jamin, Haryadi S. Artowardoyo, Moh Ali, Ramadan KH, Toha Mohtar, dan lain-lain. Mereka ini menurut umurnya dapat digolongkan pada angkatan 45. Tetapi kenyataannya mereka baru muncul dengan aktif sesudah tahun 1950. Maka penggolongan berdasarkan umur ini bertentangan dengan kenyataan dan dengan hakikat sastra sendiri. Dengan dipisahkan karya-karya sastrawan yang telah dibicarakan tersebut dari tahun 1966, maka kenyataan yang ada ialah karya-karya sastra yang mendukung angkatan 66 ini tinggal 6-7 kumpulan puisi yang dikemukakan Habib Yasin itu. Ditambah beberapa hasil karya yang sedikit yang tersebar di majalah-majalah. Maka dengan keadaan seperti ini, sudah dapatkah kita berbicara tentang adanya suatu angkatan yang timbul? Hal ini sangat banyak keberatannya. Karena sesungguhnya proses timbulnya suatu angkatan yang baru ini baru saja dimulai. Jadi, dapat dikatakan bahwa angkatan 66 dalam sastra ini baru berupa kemungkinan saja. Sebab dengan adanya peristiwa yang penting yang terjadi di tahun 66 ini, maka terjadilah situasi baru di tanah air yang akan berpengaruh besar kepada perkembangan kesusastraan yang akan datang. Tapi, bagaimana akan wujud kesusastraan itu kita tak dapat meramalkan. Lagi kita tak bisa berbicara tentang sejarah sastra tanpa adanya proses sejarah yang sudah berjalan jauh. Dalam hal ini berupa karya-karya sastra yang cukup banyak dan bermutu, yang berarti dan menunjukkan suatu sistem norma yang tersendiri. Kami katakan bahwa angkatan 66 dalam karya sastra baru berupa kemungkinan, ialah karena proses sejarahnya. Baru saja dimulai. Kedua, perlu juga kita tinjau apakah hasil karya tersebut cukup representatif mewakili angkatannya, dalam arti merupakan pengucapan yang baru yang dapat dipertanggungjawabkan mutu ke literernya. Kalau kita baca secara seksama, ternyata gaya karya sastra tersebut belum berubah dari karya sebelumnya, dan bila ditinjau secara literer, maka dapat dikatakan sajak-sajak yang terdapat dalam kumpulan itu secara keseluruhan maupun satu persatu menunjukkan karya-karya yang masih ada di bawah mutu
bahkan bila dibandingkan dengan karya-karya sastrawan itu sendiri yang berada di luar kumpulannya tersebut itu. Seperti misalnya sajak-sajak Mansur Samin yang pernah mendapatkan hadiah sastra dan yang lain-lainnya. Pastilah mutunya di atas sajak-sajaknya yang terkumpul dalam perlawanan itu. Begitu juga halnya dengan sajak-sajak Taufik Ismail. Hal ini disebabkan sajak-sajak yang terkumpul dalam kumpulan tersebut berupa slogan atau bergaya slogan. Sedang gaya serta corak seperti itu pada karya-karya sastra Lekra sudah kita tolak sebagai karya sastra yang bernilai. Alasan yang ketiga, memang dengan adanya peristiwa yang terjadi pada tahun 66 itu, terbukalah kesempatan yang luas buat timbulnya kesusastraan yang baru. Dengan berubahnya situasi di tanah air dalam bidang politik dengan dibasminya Gestapo PKI dan disingkirkannya Orde Lama, maka kebebasan yang sehat dapat kita miliki kembali. Sedang dalam bidang sastra dengan ditendangnya Lekra dari kehidupan sastra Indonesia, meskipun secara ilegal, mungkin sisa-sisa mereka masih melanjutkan kegiatannya secara subversif. Namun, dengan adanya udara baru itu, kita tidak dapat meramalkan bagaimana corak dan sifat kesusastraan yang akan timbul. Jadi, untuk menunjukkan bagaimana sistem norma-norma karya sastra yang akan timbul itu, kita belum dapat, berhubung karya-karyanya masih sedikit. Namun, meskipun demikian, para sastrawan muda dapat juga mereka menamakan dirinya Angkatan 66, sebab mereka mempunyai konsepsi dan cita-cita yang hendak dilaksanakan dalam penciptaan sastra. Tetapi Angkatan 66 ini dalam arti penggolongan sastrawan yang bersifat penggolongan-penggolongan atau penggolongan politik, bukan dalam arti penggolongan sastra menurut metode periodisasi sastra. Sebab penggolongan dalam sastra secara konkret. Lagipun mungkin ada golongan lain yang misalnya lebih suka memakai nama Angkatan Manifest atau angkatan sastrawan Ampera dan sebagainya. Sedang dalam periodisasi sastra, cara penggolongan ke dalam angkatan kesusastraan menurut metode literer didasarkan pada peninjauan secara keseluruhan karya-karya sastra yang dihasilkan oleh angkatan. Dan golongan-golongan sastrawan dilihat persamaannya dan perbedaannya secara menyeluruh. Dengan demikian, Angkatan 66 dalam sastra dalam arti suatu periode dalam rangkaian sejarah kesusastraan baru berupa kemungkinan saja, belum merupakan kenyataan. Gedong Kuning, 20 Januari 1967.